Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan sehat selalu. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian walaupun 1000 rebah. Haleluya, puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Haleluya, puji Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan. Amin Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Amin Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walaupun 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan
takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh kami bangga, kami kagum akan Engkau. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau begitu mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun 1000 rebah di sebelah sisiku, itu takkan mengganggu aku, takkan menggoyahkan imanku ya Bapa. Karena Engkau selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh beribadah lagi walaupun melalui media sosial, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita, dengan ibadah kita, sehingga hal ini pun tidak akan mengurangi kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan, ingin berikan kepada kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur lagi kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus,
sehingga benar-benar kami dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dengan penucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat-saat ini adalah merupakan saat-saat di mana kita masih mengalami situasi yang membuat kita seolah-olah sulit untuk bergerak. Tetapi kita percaya bahwa ada waktu Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita, teristimewa bangsa kita. Kalau kita melihat kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Judul khotbah, Yesus Kristus satu-satunya dasar kita. Ayat 10 dan ayat 11 di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus, dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia ingin mengungkapkan pengalaman hidupnya, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Dan di dalamnya merupakan satu bukti nyata bahwa seorang Rasul Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan benar-benar memposisikan diri sebagai seorang yang mempunyai dasar yang kuat dalam pelayanannya, dalam keyakinannya, dalam imannya, dalam percayanya. Maka di dalam ayat-ayat ini mengungkap tentang Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu mempunyai satu dasar yang kuat supaya benar-benar iman kita bertumbuh, percaya dan keyakinan kita benar-benar mempunyai dasar yang kuat. Digambarkan seperti seorang yang membangun. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai kasih karunia dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Pengalaman daripada seorang Rasul Paulus dalam keyakinannya pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia betul-betul mendasarkan pengalamannya itu, percaya keyakinannya itu kepada Kristus. Sehingga benar-benar di dalam kehidupannya mempunyai modal yang kuat. Pengalaman ini
dia ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan satu dasar yang kuat, yaitu berdasarkan Kristus di dalam dasar itu. Kita semua menginginkan agar supaya iman kita bertambah, bertumbuh dalam iman keyakinan kita kepada Tuhan. Mempunyai satu keyakinan yang kuat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Kita ingin membangun satu iman yang kokoh. Dan kita perlu perhatikan dasar yang harus kita pakai itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat. Tidak ada yang lain. Dia katakan bahwa dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Saudara-saudara, ini dapat mengingatkan kepada kita, apakah dalam pengiringan kita, percaya kita mau mendasari keyakinan dan percaya itu kepada Kristus, atau mungkin kita mau mendasarkan segala sesuatunya itu kepada kepintaran kita mungkin, harta kita mungkin, kedudukan kita, jabatan mungkin. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai hal-hal jasmani ini ditonjolkan sebagai satu dasar. Sekalipun kita mengiring Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, tetapi kita harus singkirkan dasar-dasar hal-hal yang bersifat materi ini, jasmani ini. Dan pakailah dasar yang kuat seperti Rasul Paulus katakan, Yesus Kristus adalah dasar yang kuat. Kalau kita melihat, saudara-saudara, pengalaman dari pemazmur Daud, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-61 ayatnya yang ketiga, dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu agung. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa berdasarkan Kristus sebagai satu dasar, fondasi. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini, dia benar-benar dapat mengakui bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan. Dia sangat membutuhkan batu yang terlalu tinggi dalam kehidupannya, yaitu Allah. Di dalam perjanjian baru menunjuk kepada Yesus Kristus. Ini menjadi kekuatan Daud manakala dia menghadapi tantangan yang begitu hebat, masalah yang begitu hebat. Sebab tidak ada manusia yang terlepas dari masalah. Kita mempunyai masalah masing-masing. Tetapi mari kita datang kepada batu yang tinggi ini. Dikatakan oleh Daud, gunung batu yang terlalu tinggi ini. Sebab dialah yang sanggup memberikan pertolongan. Di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau kita memposisikan percaya kita kepada batu ini, maka sekalipun kita mempunyai tantangan, sekalipun kita berada dalam masalah yang berat, maka kita tidak akan goyah, puji Tuhan. Sebab batu yang kuat ini yang akan memberikan kekuatan, semangat, pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga jauh sebelum Rasul Paulus berbicara tentang
dasar. Maka Yesaya pun dia mengungkapkan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-16 dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Puji Tuhan. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya kepada batu penjuru ini, berbicara tentang Yesus tidak akan gelisah, tidak akan mengalami hal-hal yang dapat menyulitkan orang itu. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Batu ini berbicara tentang Yesus, dasar yang kuat, tidak ada yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah yang ajaib, memberikan satu fondasi yang kuat, melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasul, melalui orang-orang yang percaya, memberitahukan tentang batu yang kuat, batu penjuru, Yesus yang menjadi batu penjuru itu. Dialah yang membuat orang-orang percaya tetap bersemangat, tetap mempunyai pengharapan. Sebab ketika kita datang kepada batu ini, kepada Yesus, maka di situ kita akan mendapatkan pertolongan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dia berbicara kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan biarlah kita selalu mau datang kepada batu ini, yaitu Yesus, menjadi satu dasar yang kuat. Kita boleh saja pintar, kita boleh saja kaya, kita boleh saja punya kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi jangan sekali-kali itu yang kita jadikan sebagai satu dasar untuk membangun sesuatu teristimewa iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sebentar akan berdoa. Biar kiranya firman yang kita dengar dapat mengingatkan, dapat mendorong iman kita untuk selalu berharap, selalu meninggikan Dia, selalu bergantung kepadanya, sebab Dialah yang sudah memberikan kasih karunia-Nya. Berapa waktu yang lalu saya berbicara tentang kasih karunia, dan kasih karunia ini sangat penting, dan kita semua hidup sekarang semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur lagi kepada Tuhan pada saat ini karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Meterikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami ingin mendasarkan segala sesuatunya kepada Engkau Tuhan. Yesus yang kami ingin dasarkan dalam membangun iman, percaya, keyakinan kami. Tuhan tolong kami berikan kekuatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat seluruh jemaat, biar kiranya Engkau berkati. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan dengan kuasa Allah. Buktikan bahwa Engkau adalah batu penjuru yang kuat yang kami percayai.
Terima kasih banyak Bapa di sorga, bangsa negara kami juga tetap kami serahkan kepada Tuhan. Tolonglah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini. Kalau ada kekurangan, kelemahan, Tuhan tolong ampuni. Biar bangsa kami kembali boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Perekonomian kembali dipulihkan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak. Persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.